Amerika Serikat akan mempertahankan 100.000 tentaranya di Eropa Timur untuk masa mendatang, bahkan berpotensi meningkatkan jumlah jika melihat ancaman dari Rusia ke NATO atau dua calon anggota baru, Swedia dan Finlandia, beberapa pejabat mengatakan kepada CNN pada hari Jumat. Jika NATO melakukan lebih banyak latihan militer di daerah itu atau lingkungan keamanan berubah, AS dapat membawa lebih banyak pasukan atau bahkan membangun lebih banyak pangkalan militer di kawasan itu, kata para pejabat. Rencana tersebut dilaporkan sedang dipertimbangkan setelah pertemuan Kamis kepala militer NATO di Brussels dan mereka akan dipresentasikan pada pertemuan para menteri pertahanan bulan depan. Para pemimpin blok tersebut kemudian akan bertemu di Madrid pada hari Juni, sementara Swedia dan Finlandia telah mendaftar untuk bergabung dengan NATO. AS belum memilih untuk menggerakkan pasukan lebih lanjut untuk pertahanan mereka. Meskipun setiap pergerakan senjata oleh Rusia yang telah berjanji untuk menanggapi aksesi kedua negara ke organisasi tersebut dapat mengakibatkan pengerahan lebih lanjut, namun beberapa negara NATO telah setuju untuk memberikan dukungan di luar struktur resmi blok tersebut. Sementara aplikasi mereka diproses. AS menambah jumlah pasukannya di Eropa menjadi 100.000 pada bulan Maret, pertama kalinya menempatkan sebanyak itu di benua itu sejak tahun 2005. Komando Eropa Amerika Serikat, AUKUM, secara khusus menyalahkan agresi Rusia atas peningkatan pengerahan. Mayoritas pasukan ditempatkan di Polandia dan Jerman, diikuti oleh Italia dan Inggris. Negara-negara Baltik telah menyerukan kehadiran pasukan yang lebih besar di wilayah itu saat konflik di Ukraina berlanjut. Sebelum operasi militer Rusia di Ukraina, AS memiliki sekitar 60.000 tentara yang ditempatkan di Eropa Timur. Meskipun secara resmi tidak ada pasukan AS di Ukraina, Washington telah mengirim miliaran dolar bantuan militer ke Kiev. Rusia menyerang negara tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Putin tempatkan rudal Sarmat ke perbatasan Finlandia. Di tengah rencana Finlandia dan Swedia masuk menjadi NATO, Putin perintahkan angkatan udaranya menempatkan rudal Sarmat ke perbatasan Finlandia. Diketahui Rusia menjadi negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia. Konon, jumlah senjata nuklir Rusia mencapai lebih dari 6.000 rudal. Salah satunya adalah Satan II atau Sarmat. Bernama Satan II, rudal nuklir Rusia tersebut dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hipersonik dan mencapai bagian Eropa dalam hitungan detik. Pernyataan itu diklaim berulang kali di televisi pemerintah Rusia. Bahkan mereka membual bisa menghapus Inggris dari peta hanya dengan satu serangan tunggal. Tak hanya Inggris, kota-kota besar AS bisa mengalami nasib yang sama. Satan II sebenarnya adalah rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat dengan berat 20 ton. Jangkauannya 11.000 mil memungkinkan rudal untuk menyerang hampir semua target di dunia dan mampu terbang di atas kutub untuk mencapai target lebih cepat. Kecepatan hipersoniknya menjadikan Satan II salah satu senjata tercepat dan paling tidak dapat dipertahankan di dunia, melaju dengan kecepatan sekitar 16.000 mph selain kemampuan jangkauan dan kecepatannya. Satan II memiliki statistik kuat lainnya. Mega roket dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang disebut oleh Kementerian Pertahanan Rusia sendiri sebagai rudal paling kuat dengan jangkauan penghancuran target terpanjang di dunia. Kecepatan Satan II sama menakutkannya dengan kekuatan penghancurnya. Diluncurkan dari silo di Rusia, mega rudal itu bisa menghantam London hanya dalam 200 detik. Paris juga akan hancur hanya 210 detik setelah peluncuran. Dengan Finlandia dan Swedia mencari keanggotaan NATO, Rusia yang marah dapat menyerang Helsinki hanya dalam 15 detik dengan Satan II. Sementara Amerika Serikat dapat melihat kota-kota besar hancur hanya dalam 14 menit. Dengan catatan Rusia mampu menyerang AS dengan menembak dari Siberia untuk menghantam pantai barat atau di atas kutub utara untuk menghancurkan kota-kota seperti New York atau Washington. Berbicara tentang senjata nuklir, Putin tidak menahan diri untuk menyatakan potensinya jika Rusia terus diancam oleh Sekutu Barat atau NATO.
Fakta Pertahanan Atlantik Utara tidak akan lagi melaksanakan komitmen masa lalu untuk tidak mengerahkan pasukannya ke Eropa Timur. Hal itu disampaikan saat konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Wakil Sekretaris Jenderal NATO Mircea Geoada mengungkapkan di bawah NATO Rusia Founding as tahun 1997. Yang dimaksudkan mengatur hubungan NATO-Rusia, kedua belah pihak sepakat mencegah penumpukan kekuatan konvensional yang berpotensi mengancam di wilayah Eropa, termasuk Eropa Tengah dan Timur. Namun menurut Geoada, Moskow telah membatalkan apapun isi dalam perjanjian tersebut. Mereka Rusia mengambil keputusan mereka membuat kewajiban di sana untuk tidak menyerang tetangga yang mereka lakukan dan untuk berkonsultasi secara teratur dengan NATO. Yang tidak mereka lakukan, jadi saya pikir sebenarnya founding aks ini pada dasarnya tidak berfungsi karena Rusia, kata Geoada saat berbicara di ibu kota Lithuania, Vilnius, Ahad 29 Mei. Menurut dia, Rusia telah secara efektif menjauh dari ketentuan founding aks. Sekarang kami tidak memiliki batasan untuk memiliki postur yang kuat di sayap timur serta untuk memastikan bahwa setiap inci persegi wilayah NATO dilindungi oleh pasal 5 dan sekutu kami, ujarnya. Pasal 5 NATO mengacu pada pertahanan kolektif. Di dalamnya disebut bahwa serangan terhadap satu anggota merupakan serangan terhadap semua anggota. Geoada tidak memberikan perinci tentang penempatan yang direncanakan di Eropa Timur. Dia hanya mengatakan akan ada kehadiran yang kuat, fleksibel, dan berkelanjutan di wilayah itu. Pada 2017, NATO telah mengerahkan kelompok taktis multinasional ke negara-negara Baltik dan Polandia sebagai tindakan pencegahan. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari yang mengirim bala bantuan ke sana, negara-negara Baltik telah menyerukan kehadiran militer lebih besar dari sekutunya di sana, termasuk untuk pengembangan brigade guna menggantikan kelompok taktis yang lebih kecil. Para menteri pertahanan NATO akan bertemu pada pertengahan Juni untuk membahas hal tersebut. Dan pertanyaan lainnya, para pemimpin negara anggota NATO diagendakan bertemu guna menyetujui setiap perubahan pada pertemuan puncak NATO di Madrid pada akhir Juni mendatang.